suatu desa daerah Antel Brantah, tinggallah di sebuah gubuk kecil dan sederhana yang ditempati oleh seorang petani bersama istrinya yang bernama Pakata dan Bukarta. Suatu ketika, Bukarta sedang bercakap-cakap dengan suaminya perihal dengan pertanian yang sedang maju. Tibalah Bukarta menanyainya. Pak, sekarang sudah saatnya kita panen padi, jagung, dan juga mentimun. Alangkah bahagianya apabila kita... Teruskan. Maksudku, kita harus memperbaiki rumah kita ini agar tidak roboh di kemudian hari. Oh begitu maksudmu, baiklah. Aku setuju nanti kalau hasil tanaman kita sudah laku dan kita sudah mendapatkan uangnya. Iya, Pak. Sekarang aku mau berangkat ke sawah sambil menengok kebun jagung sudah selesai dipetik atau belum oleh Pak Salam. Baiklah, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Tiba di perkebunan jagung Pakarta, segera menemui Pak Salam yang sedang mengungut jagung yang baru saja dipetik. Pak Salam, apa sudah selesai memetik jagung? Hai, tentunya sudah Pak, tinggal mengumpulkannya saja. Oh ya sudah selesai, sekarang tinggal diangkut ke kota untuk dijual. Sekarang kita tinggal nunggu mobilnya datang. Setelah itu mereka menunggu mobil untuk menjual jagung ke kota sambil memainkan beberapa permainan, lalu berkata datang dan membawa makanan. Ketika itu Pak Salam dan Pak Karta makan bersama-sama. Ayo, Pak, cepat sini. Aku bawa makanan, ajak Pak Salam juga kemari. Kita makan bersama-sama. Setelah selesai makan, mereka berkemas-kemas barangnya untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Pak, aku tadi sempat tertidur, lalu di dalam tidurku aku bermimpi mempunyai seorang anak. Tapi dalam mimpiku, aku disuruh berdoa minta anak. Lalu tiba-tiba ada orang yang menyanggupi memberi anak. Bu, itu kan hanya sebuah mimpi. Sebenarnya kamu itu hanya ingin punya anak. Sampai-sampai terbawa mimpi segala. Tidak, Pak, aku yakin ini benar-benar terjadi. Bagaimana sekarang kalau kita coba siapa tahu ada yang mendengar doa kita lalu langsung mengabulkannya? Kamu itu kalau ada maunya harus dituruti, dasarnya Yel. pada akhirnya mereka berdoa mengikuti mimpinya Bukarta. Hai para gaib yang ada di sini, dengarkanlah permintaanku. Aku ingin mempunyai anak yang cantik, lucu, dan sangat menawan. Baiklah, aku setuju apapun permintaanmu, aku pasti memenuhi janji. Hahaha, ini aku datang untuk memberi sesuatu untukmu. Tapi ada syaratnya. Kalau anak itu sudah besar, kau harus berikan padaku lagi. Gimana, setuju atau tidak? Baiklah, aku pasti datang memberimu anak perempuan seperti yang kau minta. Hahaha. Tadi itu siapa? Kok suaranya besar dan rumah kita bergetar? Bagaimana nanti kalau seandainya kita tidak menepati janji, apa kita taruhannya ya, Bu? Itu nanti saja kita pikirkan. Alangkah bahagianya apabila kita mempunyai anak. Esok harinya raksasa itu datang kembali dengan membawa sesuatu, yaitu sebuah bayi. Hahaha, aku datang sesuai dengan jadwalku. Hahaha, aku membawa anak cantik untukmu. Hahaha. Bu, raksasa itu sudah pulang. Sekarang kita ambil anak kita di depan rumah. Ya, Pak, anak kita ada di sini. Cantik sekali dia ya, Pak. Ya, Bu, cantik sekali. Kita harus memberitahu kepada tetangga kita kalau kita sudah mempunyai anak perempuan yang cantik. Sambil kita memberitahu anak kita ya, Pak. Sekarang kita harus memberi nama anak kita, dan bagaimana kalau namanya Timun Mas, yang berarti timun berarti bisa membawa kesegaran bagi orang yang kehausan, dan emas berarti barang yang tak ternilai harganya. Nama yang bagus sekali, apalagi bersamaan dengan musim buah mentimun yang ada di desa kita. Pakarta tak bosan-bosannya memandang, mencium, serta mengayun-ayunkan bayinya yang mungil itu. Sambil mereka bergurau dengan anak kesayangannya, 3 bulan berlalu. Telah berjalan begitu cepatnya, datanglah raksasa untuk melihat bayi yang dititipkannya tersebut. Hahaha, aku datang lagi mencari anakmu yang kutitipkan padamu. Rasanya aku ingin membawa kembali anak itu. Bukannya sekarang sudah besar? Hahaha. Jangan diambil dulu raksasa, ia masih sangat kecil. Tentu hanya tulangnya saja yang tak enak rasanya. Betul katamu. Jadi kapan aku bisa membawa anak itu lagi? 9 tahun lagi kamu kesini bawa anak itu. Hahaha. Memang kamu cerdas sekali. Hahaha. Itu baru makanan yang lezat untukku. Aku pesankan
beri makan yang banyak agar anak itu besar dan kenyal dimakan. Hahaha. Baiklah, aku akan memelihara agar anak ini tidak sakit dan cepat besar. Oke, aku akan datang sesuai dengan janjimu. Hahaha. Sampai jumpa kembali. Bu, mulai sekarang kita harus waspada jangan sampai anak kita diambil oleh raksasa tanpa sepengetahuan kita. Benar Pak, mulai sekarang anak kita tidak boleh main terlalu jauh dari rumah agar kita dapat mengawasi dengan mudah. 6 tahun berjalan telah dilewati Timun Mas bersama kedua orang tuanya. Dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan, tibalah saatnya Timun Mas bermain bersama teman-temannya. Teman-teman, sekarang kita main dakon. Ada yang cari batu kerikil dan aku yang sudah bawa dakonnya. Nah, sekarang kita atur batunya 6-6, jangan sampai ada yang kelebihan. Ayo Mun, sekarang kamu mulai ambil batunya. Ambil yang ada di dalam lubang, masukkan ke lubang berikutnya. Momon, ayo pulang. Sekarang sudah sore, kamu langsung mandi. Ya Bu, aku sudah selesai. Teman-teman, aku pulang duluan ya. Iya Mun. Timun Mas emang anak penurut, selalu patuh terhadap kedua orang tuanya, tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Ia selalu diingatkan agar tidak bermain terlalu jauh dari rumah agar tidak dibawa oleh sang raksasa. Timun, kamu sekarang sudah besar, tentu kamu harus tahu asal-usulmu dan kamu harus mengerti apa yang perlu kamu lakukan. Ya Bu, aku akan dengarkan nasihat Ibu. Nasihat Ibu sangat berarti untuk masa depan Mumun nantinya. Begini ya Mun, beberapa tahun yang lalu, sekitar 6 tahun yang lalu, Ibu dan Bapakmu minta seorang anak yang cantik. Kemudian datang sang raksasa memberi anak bayi, yaitu kamu, untuk diasuh dan dibesarkan, sehingga nanti kalau sudah besar harus diserahkan kembali kepada raksasa untuk dimakan, maksud Ibu. Iya Mun, tapi Bapak dan Ibumu tidak rela kalau kau jadi santapan sang raksasa itu. Makanya kamu aku beritahu agar kamu dapat mempersiapkan diri untuk menghindar agar tidak dimakan oleh sang raksasa. Ya Bu, sekarang aku tahu dan aku tidak menjauh dari rumah ini supaya kalau ada raksasa aku langsung masuk rumah. Kamu benar Mun, sekarang kamu makan dulu ya Nak. Baiklah Bu. Tak terasa umur Timun Mas sudah mencapai 9 tahun. Tiba saatnya Bukata dan Bakata mempersiapkan diri untuk menghadapi raksasa. Tiba-tiba rumahnya bergetar, pertanda ada tamu tak diundang datang. Hahaha. Aku datang lagi mencari anakmu yang kutitipkan padamu. Rasanya aku ingin membawa kembali anak itu. Bukannya sekarang sudah besar? Hahaha. Bu, anak kita mana? Cepat sembunyikan, jangan sampai ketahuan. Hahaha. Ternyata kau berkhianat, hai manusia. Ayo keluarkan anakmu. Oh, baiklah, akan kupanggil anakku. Hai Mun, sekarang kau harus mulai bertindak, lari keluar lewat pintu belakang agar kau tidak tertangkap. Kau sabarkan satu persatu batu ini, kemudian dan daun ini. Baiklah Bu, pesan Ibu akan Mumun laksanakan. Nah sekarang kamu mulai berlari. Bangsat. Mana makananku yang kutitipkan kepadamu? Aku sudah lapar. Bagaimana kalau aku saja sebagai ganti anakku? Tidak bisa. Dagingnya pasti keras karena aku terlalu tua untuk dimakan. Raksasa, ini aku ada di sini. Kejar aku kalau dapat. Kurang ajar kau telah mempermainanku. Awas kalau ketangkap, pasti langsung akan kumakan. Hahaha. Ayo kejar aku. Hai, tidak kena. Ini baru makanan yang menyegarkan. Mana dagingnya? Rasanya tidak puas kalau tanpa daging. Oh, mana Timun Mas? Tadi kok kau sudah menghilang. Hahaha. Dia sudah mulai mendekat. Lebih baik aku lemparkan senjata keduaku. Ternyata jalan ini sudah berubah menjadi jalan penuh duri yang sangat tajam. Seharusnya aku jalan lebih baik-baik lagi. Aduh, kakiku sakit sekali. Hari sudah mulai dekat. Sekarang senjataku yang ketiga akan kulemparkan. Aku sekarang dipermainkan sama anak kecil. Haha. Apa ini yang ada di depanku? Ternyata lautan yang sangat amat luas. Aku akan tetap mengejarmu, Timun Mas. Tunggu
Tunggu saja, aku jangan kau tinggalkan. Tolong Timun Mas. Pada akhirnya, Timun Mas berhasil membinasakan raksasa dengan bekal yang dibawa dari ibunya. Patuh terhadap nasihat kedua orang tua sangatlah ampuh untuk mengalahkan segalanya dan dapat meraih segala yang kita cita-citakan. Kemenangan Timun Mas sampai terdengar di seluruh penjuru wilayah. Demikianlah cerita Timun Mas berakhir. Gimana teman-teman, video dari kita? Nomor 1, semoga menjadi kalian semua ya.